Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas A. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan, yaitu tentang jaringan jantung manusia. Perkenalkan, saya Alvin Tarigan, moderator dari kelompok ini, dan teman saya Afrina, Angela, Mega, Rina, Dinda, Dwi, Ika, Listi, dan Ika. Jaringan tubuh manusia terbagi atas 4 kelompok besar, yaitu jaringan otot, epitel, ikat, dan syaraf. Materi tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan waktu dan tempatnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jaringan otot. Jaringan otot ini mempunyai 3 struktur besar, yaitu jaringan otot jantung, jaringan otot polos, jaringan otot lurik. Jaringan otot polos merupakan gabungan dari otot polos dan otot lurik yang berbentuk silindris. Jaringan otot polos merupakan jaringan yang dilakukan secara tidak sadar, sedangkan jaringan otot lurik merupakan jaringan otot lurik yang bekerja secara sadar. Next. Baik, yang kedua ada jaringan epitel atau disebut juga dengan epitelium. Disusun oleh sel-sel sejenis yang menutupin atau membalut permukaan luar dan dalam organ tubuh yang berbentuk tubulus atau saluran. Jaringan epitel ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu silindris selapis yang terletak pada lambung, jonjot, usus, kelenjar pencernaan yang berfungsi untuk sekresi, absorpsi, dan proteksi. Yang kedua yaitu jaringan epitel pipis lapis yang terletak pada pembuluh darah, pembuluh limfa, kapsula glomerulus pada ginjal. Fungsinya untuk difusi dan filtrasi atau penyaringan. Yang ketiga ada pipi berlapis yang terletak pada rongga mulut, epidermis, esofagus, vagina, dan rongga hidung yang berfungsi untuk proteksi atau perlindungan. Berikutnya ada jaringan epitel silindris bersilia. Dikatakan demikian karena jaringan ini terdapat banyak silia yang berfungsi untuk menggerakkan partikel di atasnya. Fungsinya untuk sebagai proteksi atau perlindungan. Selanjutnya ada jaringan epitel kubus lapis. Dikatakan demikian karena jaringan ini tersusun dari selapis sel berbentuk kubus. Fungsinya untuk proteksi, sekresi atau pengeluaran, dan absorpsi. Letaknya bisa dilihat dari PPT yang terlampir. Terakhir ada jaringan epitel silindris berlapis. Jaringan ini berfungsi untuk proteksi dan sekresi. Nah, kenapa dikatakan jaringan epitel silindris berlapis? Karena jaringan ini terdiri dari lebih dari satu lapis sel berbentuk silindris pada permukaannya. Letaknya bisa dilihat pada PPT. Saya akan menjelaskan tentang jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, dan jaringan tulang. Jaringan ikat longgar berfungsi untuk membungkus organ tubuh, pembuluh darah, dan saraf. Jaringan ikat padat berfungsi untuk membentuk tendon dan ligamen. Sedangkan jaringan tulang berfungsi untuk menyusun sistem rangka. Selengkapnya ada di tabel dan selanjutnya akan dibacain oleh teman saya. Oke. Jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan atau kartilago tersusun dari sel-sel tulang rawan kondrosit dan matriks yang mengandung karboitin sulfat. Berdasarkan perbedaan kandungan dan matriksnya, jaringan tulang rawan dibagi menjadi 3 macam, yaitu tulang rawan hialin, elastik, dan juga fibroblast. Jaringan darah. Jaringan darah adalah gabungan dari cairan sel-sel dan partikel yang menyerupai sel yang mengalir dalam arteri, kapiler, dan vena. Untuk fungsi, ciri-ciri, dan letak bisa kita lihat pada tabel di slide ini. Selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan limfa dan jaringan lemak, di mana jaringan limfa atau disebut dengan getah bening adalah cairan yang mengalir melalui sistem limfatik tertutup, sistem yang terdiri dari pembuluh limfa dan kelenjar limfa yang berfungsi seperti sistem vena, berfungsi untuk mengembalikan cairan dari jaringan ke sirkulasi sentral. Untuk selengkapnya bisa dilihat di PPT tersebut. Kemudian jaringan lemak atau jaringan adiposa adalah jaringan ikat khusus yang terdiri dari sel-sel kaya lipid atau lemak yang disebut dengan adiposit. Adiposit adalah sel penyimpan energi yang mengandung gumpalan besar lemak dan dikelilingi oleh serat-serat. Untuk selengkapnya bisa dilihat di dalam tabel. Jaringan saraf. Jaringan saraf adalah komponen jaringan utama dari sistem saraf. Sistem saraf terbagi menjadi 2, sistem saraf pusat dan sistem saraf sepi. Jaringan saraf berfungsi untuk mengirim sinyal atau impuls dari dan ke otak. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari PPT ini dapat disimpulkan bahwa setiap jenis jaringan sangat penting bagi kinerja tubuh manusia.
Apabila salah satu jaringan tersebut rusak, maka tubuh manusia akan kehilangan salah satu fungsi tubuhnya atau cacat. Terima kasih teman-teman saya sudah membacakan materi yang telah kami diskusikan, dan juga terima kasih juga pada penonton yang telah menonton video kami ini. Dan maaf jika kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah membaca materi kami. Semoga jika ada pertanyaan dan hal yang mengerti, boleh ditulis di komentar. Terima kasih. Bye.